kajian kita terhadap surah Yasin yang sampai di ayat ke-13 insya Allah. Di ayat ke-13 ini Allah memberikan contoh kisah yang semestinya harus menjadi pelajaran tidak saja bagi orang Quraisy tapi bagi kita semuanya. Kemarin kita diingatkan bahwa ada 3 hidayah, yaitu dari depan, belakang, dan dari atas. Ayat ke-13 ini adalah gambaran dari hidayah yang diberikan oleh Allah dari belakang, karena itu berupa kisah. Dan menariknya, kisah ini mestinya bagi orang Quraisy itu harusnya memiliki pengaruh yang sangat dahsyat. Karena kemiripan antara kisah ini dengan kondisi orang Quraisy itu memiliki kemiripan yang amat sangat. Mestinya bagi orang yang mau menggunakan akal sehatnya, cerita ini mestinya berakhir dengan memberikan kesadaran yang kokoh kepada orang-orang Quraisy. Satu, tentu kepada kita, kisah ini juga relevan tentu saja, karena semestinya kita tidak hanya membaca kisah ini sekedar kisah, tapi kira-kira nanti apa ibrah dan hikmah yang bisa kita ambil dari kisah yang ditampilkan Al-Quran di surat Yasin ayat ke-13. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum. Ayat ini dimulai dengan kata wadrib. Kata wadrib ini menarik untuk difikirkan. Yang pertama, kata wadrib itu berasal dari kata doroba, artinya memukul. Artinya memukul. Doroba, memukul. Sebenarnya makna dasarnya. Kenapa Allah menggunakan kata wadrib itu dengan makna memukul, tapi yang dimaksudkan di sini adalah membuat cerita atau menampilkan cerita. Ini kan menarik. Mestinya kenapa kok tidak dipilih kata kerja yang lain saja, yang maknanya misalnya memang bermakna membuat misalnya. Tetapi di ayat ini Allah menampilkan wadrib lahum. Ini menarik difikirkan. Yang pertama kata wadrib dulu. Jadi doroba, doroba artinya memukul. Atau kalau ada 2 benda diketemukan, ini benda yang satu, kemudian benda satunya mengenainya, namanya doroba. Karena itu orang yang berjalan di muka bumi, misalnya juga pukulan kaki kita ke tanah, seperti orang yang berjalan, itu juga disebut dengan doroba. Kata ini maksudnya adalah bahwa kisah ini dihadirkan, harapannya memukul kesadaran kita. Samalah, salah satu teknik memberitahu yang baik adalah, atau menasihati yang baik, seringkali digunakan oleh orang tua kita bahkan, dan kita semuanya. Kadang-kadang kalau kita memperingati anak kita, kita menampilkan kisah. Kamu itu udah ingat ya, Mbok ya seperti itu. Kamu ingat nggak? Ya itu anaknya begini-begini misalnya. Jadi kita menampilkan kisah, harapannya anak kita itu mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Allah juga sama. Tapi cara Allah menampilkan kisah bukan sekedar kisah. Maunya kisah ini ditampilkan. Harapannya memang benar-benar akan memukul kesadaran kita. Kalau orang itu dipukul, maka kemungkinan dengan kisah ini, kemungkinan akan tidak hanya berdampak pada aspek kognitif semata, tapi tentu saja akan berubah pada aspek behavior-nya. Itu maksudnya. Karena itu Allah menggunakan kata wadrib. Wadrib and strike them. Kira-kira begitu kalau kita manai. Pukul dia. Tapi sebenarnya, kalau gimana begitu tentu tidak paham kita, karena itu dimaknai wadrib. Dan Allah membuat bagi mereka, ya, ditampilkan, dikisahkan, lahum buat mereka. Masalan, satu masal, satu contoh, satu permisalan, itu maksudnya. Ashabal qaryah, penduduk kota. Ya. Jadi ada satu kota, Allah menceritakan tentang sebuah kota, Ashabal qaryah. Tidak disebutkan nama kota ini, tapi kalau kita belajar di dalam tafsir, kota ini diperkirakan adalah kota Antokia yang berada, kalau sekarang masuk Turki, masih perbatasan dengan Oman, kalau saya tidak keliru. Jadi dia salah satu kota yang menjadi lahan dakwahnya Nabi Isa alaihissalam. Ya. Karena Nabi Isa dulu kan ada di Palestina, dan Nabi Isa itu juga melakukan dakwah, murid-muridnya, Hawariyun itu,
menyebar sampai ke Syria, Oman, ke sana. Kira-kira begitu. Lah, wadrib lahum mathalan ashabal qaryah, kata Allah SWT, ini satu kisah permisalan dari penduduk kota, dan disebutkan di ayat ini karena itu tidak terlalu penting sebenarnya kita mencari tahu apa nama kotanya, kenapa tidak penting, karena Allah tidak menyebutkan apa tekniknya, apa yang Allah tidak clearkan, ya sudah aja, bikin aja tidak clear, karena tidak akan punya dampak kepada hidayah yang akan diberikan oleh Al-Quranul Karim. Idh ja'ahal mursalun. Ingatlah ketika ja'aha. Kan ada kata ja'aha, saya mengingatkan lagi, ja'a dipakai untuk kedatangan sesuatu yang penting, kedatangan sesuatu yang penting, ya, penting atau berat, namanya ja'a. Jadi kalau Allah menggunakan kata ja'a, itu artinya ini pasti sesuatu yang penting, yang berat, yang prosesnya juga kadang-kadang juga tidak mudah. Proses kedatangannya juga tidak mudah. Tidak mudah. Namanya ja'a. Lawannya adalah ata. Lawannya ata. Kalau ata mudah. Kalau ata berarti Allah mudah untuk mendatangkannya. Rizki misalnya di dalam Al-Quran itu digambarkan dengan ata. Karena bagi Allah mudah menampilkan rizki itu. Karena itu kita dapati ata itu dipakai untuk sesuatu yang mudah, sementara untuk ja'a dipakai untuk kedatangan sesuatu yang penting dan berat. Nah, Allah menggunakan kata ja'a di sini artinya tidak mudah. Para rasul itu mursalun, orang yang diutus, yaitu rasul. Di sini adalah ada dua pendapat, ada yang menyatakan mereka ini para nabi statusnya meskipun bukan rasul, ya, tetapi yang mengutus mereka Allah. Pendapat yang lebih kuat adalah yang mengutus mereka Nabi Isa alaihissalam. Jadi dia diutus oleh Nabi Isa, murid-murid Nabi Isa yang dikenal dengan Hawariyun. Ya. Hawariyun, loyalis, orang yang sangat loyal kepada gurunya, namanya Hawariyun. Ya, Hawariyin atau Hawariyun, murid-muridnya Nabi Isa alaihissalam, Hawariyun. Nabi Isa mengutus muridnya, atau katakanlah Allah mengutus nabinya, dua orang ya, ke sebuah penduduk kota. Kita nggak tahu siapa dia. Id arsalna, ingatlah, ini background ceritanya, ingatlah id arsalna, ketika kami mengutus ilaihim kepada penduduk kota tersebut, isnain, dua orang utusan. Responnya apa yang mereka lakukan? Fakadzabuhuma. Menarik ya. Al-Quran menggunakan kata kadzaba. Jadi kadzaba ada tasjidnya, hanya untuk sekedar biar kita nanti kalau sering melakukan kajian, kita sensitif kemudian. Kalau menjumpai tasdid, itu nanti kita akan sensitif. Meskipun saya ulang-ulang, setiap ada tasdid itu menunjukkan repetisi, pengulangan. Apa yang terulang di sini? Kadzaba artinya dusta, mukadzibun, ya. Berarti di sini orangnya ini mendustakan bukan hanya sekali. Dia mendustakan berkali-kali. Maksudnya begitu. Nah, yang menarik Allah menggunakan yang pertama ya. Jadi tasdid itu repetisi menunjukkan apa? Dua orang utusan ini bukan sekali dua kali berdakwah. Dia terus nasehatin masyarakatnya. Dia terus datang ke kota tersebut, dakwah dari satu pintu ke pintu, gitu maksudnya. Terus dia mendakwai, tapi apa yang didapatkan selalu didustakan. Artinya bukan mereka kufur, mereka ngerti kalau itu benar sebenarnya, tapi mereka mendustakannya. Karena dusta dengan kufur itu berbeda. Kalau kufur, orang memang menutup hatinya. Jadi dia tidak tahu ini benar atau salah misalnya. Tapi kalau kadzdzaba, mendustakan, itu asumsinya sebenarnya dia tahu. Tapi dia mendustakan. Yang dilakukan penduduk ini adalah dua orang utusan datang, dakwah berkali-kali, tapi dia didustakan juga berkali-kali. Akhirnya, fa'azzazna, maka kami menguatkan lagi. Kami, kata Al-Quran Karim, kami, Allah SWT, ya, atau mungkin Nabi Isa alaihissalam, karena menggunakan kata kami, fa'azzazna, maka kami kuatkan, bisalithin dengan Nabi yang ketiga, atau dengan Rasul yang ketiga, utusan yang nomor 3. Faqalu, dan kemudian mereka semuanya ini berkata,
Inna ilaikum mursalun. Mereka mendeklar, kami ini datang kepada kalian tidak ada lain kecuali menyampaikan risalah. Karena mursal, ya, mursal ini agak berbeda ya kalau dalam bahasa Jawa jelek sekali mursal. Ini orang yang mursal ini misalnya. Ini mursal bagus ya. Mursal itu diutus kalau di sini. Orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya mursal. Satu mursal yang diutus. Nah, maksudnya begitu. Nah, yang diutus ini mursal 3 orang. Jadi mursal itu diutus untuk apa? Untuk menyampaikan risalah namanya. Risalah itu message ya atau pesan dari Allah SWT. Karena dia bertugas menyampaikan, dia tidak boleh menambahi atau mengurangi. Persis seperti WA Messenger. Karena itu disebut dengan Messenger, WA Messenger, WhatsApp Messenger misalnya. Nah, dia menyampaikan risalah saja, risalah message. Orangnya disebut messenger. Mursal adalah messenger. Maka sebagai messenger, ada prasyaratnya tadi itu, fatonah, tabligh, harus pinter orangnya, dan segala macamnya. Agar risalah yang disampaikan dengan baik. Ya, siddiq yang pertama, ya amanah, tabligh, fatonah. Satu, dia harus siddiq, jujur. Karena kalau tidak jujur, risalahnya 1 lembar bisa jadi 5 lembar yang disampaikan. Ya, amanah dia, terus bisa kita percaya. Ya, fatonah, cerdas dia, dan tabligh dia sampaikan tanpa ada tambahan dan seterusnya. Namanya mursal. Namanya mursal. Siapa 3 orang ini? Kalau kita buka di dalam tafsir, misalnya kita buka ini tafsirnya Ibnul Jauzi, ya, kata beliau, namanya menarik-menarik. Ya. Jadi kalau kita lihat, ada beberapa ulama menyatakan namanya adalah Sodik dan Soduk. Yang 2 pertama, ada juga menyatakan namanya Yohanna dan Bulus. Ya. Yang ketiga, Tuman sama Bulus. Wallahu a'lam. Ini nama-nama orang dahulu ya, kita nggak tahu juga. Karena bukan juga orang Arab, karena bahasa mereka bukan bahasa Arab. Sodik, Soduk, atau Yohanna sama Bulus, atau Tuman sama Bulus. Kaitannya dengan orang Indonesia ini, Tuman, kirain orang Jawa ya, Bulus. Yang ketiga itu kebanyakan para ulama menyatakan namanya adalah Syam'un. Masuk ke bahasa Indonesia jadi Samson. Samson itu salah satu hawari atau muridnya Nabi Isa yang paling kuat, yang terkenal itu. Wah, ini dia salah satu ulama Bani Israel yang bahkan pernah melakukan jihad 80 tahun tanpa jeda. Karena itu Sam'un terkenal. Ya. Masuk ke dalam Indonesia, Samson. Ya, kekuatannya dari rambut keteknya, namanya Samson Betawi. Itu sebenarnya juga akarnya pada dunia Islam sebenarnya, pada dunia Bani Israel. Ya. Oke. Jadi ada 3 itu, kalau kita perhatikan, kembali lagi, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan 2 utusan diutus kepada sebuah kota untuk dinasehati, diarahkan ke jalan yang benar, tapi ditolak terus-menerus. Allah kemudian menguatkan lagi dengan mengirim yang ketiga, faqalu, dan mereka semuanya mendeklar, inna, tidak ada keraguan sedikit pun, sesungguhnya kami, ilaikum, untuk kalian semuanya ini, mursal. Kami tidak punya kepentingan pribadi. Kami ini orang yang diutus oleh Allah SWT. Tujuan kami hanya menyampaikan risalah. Kami tidak punya vested interest. Kami tidak punya kepentingan pribadi. Kepentingan kami adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira begitu. Id arsalna ilaikumul mursalin. Id arsalna ilaihim musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bitsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun. Qalu ma antum illa basyarum mithluna. Yang pertama, reaksi dari warga kampung ini adalah, dia bilang apa? Ma antum, ma itu negasi yang paling kuat. Mati adalah, sama sekali kamu itu, antum, kamu semuanya itu, tiadalah kamu itu, illa, kecuali basyar, mithluna. Kamu tuh orang seperti kami. Nah, benar ya. Yang pilihan kata dalam Al-Quran itu menarik. Kalau kita menyebut manusia, di dalam Al-Quran itu bisa menggunakan kata, misalnya kata insan. Ya, ada juga menggunakan kata basyar.
Misalnya menggunakan kata insan atau menggunakan kata basar. Masing-masing itu dipilihnya kata itu karena memang hendak menampilkan fungsinya. Ya. Kalau insan itu penguatannya yang mau ditekankan adalah pada aspek sifat kita yang sering lupa, ya, pelupa. Kita ini manusia yang sering lupa karena dari kata nisyan. Ada dua ya, kalau lupa itu berarti dari kata nisyan. Nisyan itu lupa. Nah, lupa. Ada juga berasal dari kata uns. Uns. Uns itu maksudnya compassion, rasa sayang, ya, rasa cinta, namanya compassion, rasa belas kasihan. Uns, orangnya disebut dengan Anis. Jadi kalau nggak ada Baswedannya, tapi Anis saja. Jadi insan itu, kalau Al-Quran menyebutkan insan, berarti dia tidak menekankan fisik kita, tapi menekankan karakter spiritual kita atau karakter emosional kita. Manusia itu disebut manusia karena dia punya lupa. Jadi kalau tidak pernah lupa, bukan manusia dia. Yang pertama, kita pasti lupa. Mau lupa karena apa atau lupa karena umur, ya nanti pasti kita akan lupa. Karena itu disebut dengan insan. Yang kedua, manusia itu sekeras apapun, senakal apapun, jauh dalam lubuk hatinya sebenarnya dia punya karakter uns, compassion, sayang sebenarnya sama orang lain. Ya, belas kasihan sama orang lain. Namanya uns, sifatnya itu. Unuf. Orangnya disebut dengan anis. Nah, kalau bashar itu tekanannya pada kulit, karena bishrun dalam bahasa Arab, bishr itu artinya kulit. Ya, jadi kulit. Karena itu disebut dengan bishr. Ya, karena itu misalnya, mohon maaf ya, hubungan suami istri dalam bahasa Arab disebut mubasyarah. Kenapa kok disebut demikian? Karena bertemunya dua kulit. Ya, karena itu disebut dengan hubungan suami istri dalam Al-Quran, mubasyarah. Misalnya, kadang-kadang Quran juga menyebut misalnya kata insun, ya, atau kata apalah Bani Adam. Ada lagi misalnya menggunakan kata ya, dan beberapa kata, ya, ada insan, bashar, insun, sama Bani Adam, ini semuanya juga merujuk. Kalau insun itu jenis yang mau disebutkan. Karena itu biasanya dilawankan dengan jin biasanya. Jin, kelompok manusia, namanya insun. Oke, kalau Bani Adam tekanannya ya bahwa kita ini sama semuanya keturunan anaknya Nabi Adam alaihissalam. Oke, nah menarik ya, Quran itu ya orang itu Nabi ini diutus atau Rasul ini diutus ke satu kaum. Ya, dan dia memberikan nasihat dalam urusan spiritual, urusan akhlak dan seterusnya. Ya, mestinya kalau orang mau mengkritik, yang dikritikkan ya urusan risalahnya. Tapi dia itu saking tidak perhatiannya terhadap urusan ruhani, yang dia bisa baca hanyalah urusan zahir. Karena itu ketika dia bilang kamu itu ma'antum illa basyarun misluna. Kamu itu sama saja, manusia seperti kami. Kulitnya makan sama, pergi ke toko sama, ya minum sama, gitu kamu ngaku nabi, kira-kira begitu. Lalu kamu itu sama, iya, kata Nabi Muhammad, kalau dari sisi bashar sama. Kata Al-Quranul Karim, misalnya Nabi Muhammad itu, wama huwa, ya, Muhammad itu, wama Muhammadun, illa huwa basyarum mithlukum, basyarum mithlukum yuha ilaikum, kata Al-Quranul Karim. Nabi Muhammad itu juga bashar, manusia seperti kamu. Akan tetapi Nabi Muhammad yuha, dia dikasih wahyu oleh Allah SWT. Ya, dari aspek bashar kita semuanya sama sebenarnya. Ya, karena itu dia ini tidak bisa menerima kalau argumentasi dia yang pertama, penolakannya dia terhadap Rasul ini adalah you sama dengan kami. Ya, mithluna wa ma anzalar rahman. Dan ia adalah Allah yang maha penyayang itu menurunkan min syai'in sedikit pun. Tidak ada Allah nurunkan wahyu itu. Kamu manusia semacam kami. Maksudnya, kalau kamu ngaku menerima risalah, ya kamu pasti bukan manusia. Manusia ya sama dengan kami. Kalau memang kamu menerima risalah, kenapa kami tidak? Maka kamu itu in antum illa takdzibun.
Ya, kecuali kamu itu tidak lain, hanyalah pendusta. Kamu berbohong. Lihat argumentasinya ya. Jadi menarik kalau kita pikirkan itu. Orang itu meskipun melawan Allah, itu juga logikanya kuat. Jadi yang penolakan mereka, kenapa mereka menolak, logikanya itu menarik. Jadi Bashar itu tidak mungkin bagi dia, ini tidak mungkin mendapatkan risalah. Ya. Kenapa? Karena dia juga merasa Bashar. Kamu sama dengan saya, karena itu kamu tidak akan dapat risalah, kira-kira begitu. Maka yang kamu lakukan adalah kebohongan. Ya, itu trik pertama untuk menolak dakwah itu. Kamu mengaku bahwa kamu adalah utusan Allah. Oh, kamu manusia sama saya, makan sama kayak saya, minum sama kayak saya. Terus kamu mengaku kamu dapat wahyu dari Allah SWT, atau kamu diutus oleh Allah SWT untuk menyampaikan risalah. Siapa kamu? Wah, kira-kira lihat. Orang itu seringkali begitu. Orang yang pinter itu sebenarnya tidak melihat zahir, tapi melihat apanya. Kan begitu ya. Ada seperti makalah yang terkenal, unzur maqal wala tanzur man qal. Ya, lihatlah apa yang diucapkan, jangan lihat siapa yang mengucapkan. Misalnya, meskipun tidak selalu benar kalimat bijak ini benar ya. Tetapi tekanan untuk melihat apa itu sebenarnya lebih penting daripada melihat siapa dalam konteks kita menerima sesuatu pengetahuan katakanlah. Yang menarik kalau kita perhatikan logikanya orang-orang ini menolak karena dia sama, yubasyarum misluna. Nah, ini menarik. Yang kedua untuk kita pikirkan, kenapa? Karena kata dia, kalaulah you mendapatkan risalah, ya pasti kamu bukan manusia. Mestinya bukan manusia, itu logikanya. Jadi yang mendapat risalah itu atau utusan Allah itu adalah bukan bashar. Kira-kira begitu. Bukan bashar. Nah, kalau bukan bashar, maka matching kalau dia dapat risalah. Dan kalau kita lakukan bagaimana menolak asumsi ini? Yang pertama, nah Allah itu kalau ngutus Rasul ya atau Nabi, itu ya memang min anfusikum, istilah Al-Quran. Dari tengah-tengah kalian, dari diri kalian, yang sama dengan kalian. Kenapa? Karena tujuan Rasul dan Nabi itu untuk menjadi uswah, ya, atau menjadi kudwah, menjadi teladan, menjadi teladan, ya, atau menjadi best example buat kita. Kenapa? Misalnya gini ya, permintaan orang-orang sejak dulu, bahkan sebelum umatnya sebelum Nabi Muhammad, kritik mereka sama saja karena hakikatnya kekufuran itu sama saja. Misalnya dulu orang menyatakan oke, kalau yang turun itu kenapa sih Allah itu tidak menurunkan kitab itu langsung turun saja dari langit? Kan bisa saja misalnya, atau dia menyatakan kenapa sih kok tidak malaikat saja yang diturunkan dari langit dan kemudian menyampaikan risalah Tuhan kepada dia. Sepertinya logis ini, tetapi sebenarnya tidak logis. Kenapa? Karena kalau nanti Quran itu turun sendiri, maka siapa yang akan menyampaikannya? Tidak bisa lagi, dan orang akan meragukan lagi. Yang kedua, kalaulah malaikat yang membawa Al-Quranul Karim menyampaikan kemudian, apakah kita bisa meniru malaikat? Tidak bisa. Maka juga tidak akan efektif itu. Malaikat tidak makan, malaikat tidak minum, malaikat tidak memiliki nafsu, dan seterusnya. Sehingga kalau Allah tidak mengutus Nabi, akan susah. Karena Quran itu butuh contoh konkret bagaimana mengimplementasikan. Dan implementasi itu mestinya ya harus datang dari apple to apple, contohnya. Harus sama. Karena itulah di dalam Al-Quran, Nabi itu memang diambil dari kaumnya sendiri rata-rata. Bahkan harus dari kaumnya. Kenapa? Agar you tahu, lebih mudah percaya karena kamu bergaul dengan dia. Betapa baiknya akhlaknya. Kamu sudah lama bergaul dengan dia dan dia bukan pendusta. Artinya, kalau orang itu memiliki kedekatan, tingkat kepercayaannya makin tinggi. Karena itu Allah membuat nabi atau rasul itu selalu dari kaumnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Al-Qur'an Al-Karim. Kenapa sih? Agar kita lebih mudah mengikuti. Karena dia menjadi teladan kita, maunya itu. Jadi kritik pertama ini terbantahkan. Karena ini menarik, nanti orang-orang, anak-anak muda yang ateis bisa begini. Apa memang semuanya bisa begitu?
Nah, itu salah satu kritiknya yang pertama. Yang kedua, penolakan mereka, lihat jawabannya tiga orang utusan ini apa? Qalu Rabbuna, Rob kami, ya'lamu, mengetahui, inna ilaikum lamursalun. Dia hanya bisa menguatkan lagi pendapatnya. Satu, penguatannya menggunakan inna, sungguh-sungguh kami. Ilaikum, ilaikum didahulukan. Mestinya inna lamursaluna ilaikum. Ilaikumnya taruh depan. Inna, sungguh kami ini, khususnya terhadapmu ini. Karena dia bukan nabi yang diutus ke alam semesta, ya, tapi hanya khusus untuk daerah tersebut. Makanya ilaikum didahulukan. Sungguh kami, ilaikum, bagi khususnya, buat kalian semuanya. Lamur salun, dikasih lam lagi untuk menunjukkan sungguh-sungguh lamnya. Lamur salun, sungguh-sungguh. Mursalun, kami diutus. Inna ilaikum lamursalun. Kami ini utusan Allah SWT. Kamu kalau meragukan, tidak apa-apa. Tapi sungguh, kami tidak berdusta. Wa ma alaina illal balaghul mubin. Dan kami tidak ada tugas kami. Wa ma alaina, dan tiadalah kewajiban bagi kami. Illa, kecuali al-balagh al-mubin. Okay. Jadi tugas mereka itu tugas da'i, tugas rasul. Ya. Tugas, saya sebutkan saja, tugas rasul. Atau nanti lebih mudahnya tugas da'i. Orang yang mau mengajarkan agama, berdakwah di jalan Allah SWT, itu sebenarnya tujuannya dua saja. Ya. Bagaimana menyampaikan agama ini? Dalam agama kita itu ada dua. Yang pertama disebut dengan al-balagh. Al-balagh. Al-balagh itu dari kata balagha, ya, artinya sampai. Nah itu misalnya ada kata baler. Kenapa? Karena dia sudah sampai usia dewasa. Nah dia sudah ikhtilam. Karena itu disebut dengan baler. Okay? Al-balagh maksudnya dari kata sampai ini maksudnya apa? Maksudnya dakwah itu, ajaran agama itu, kalau kita menjelaskan ajaran agama, ya, jadi ajaran pesannya itu harus bisa sampai ke hati. Okay. Jadi itu namanya al-balagh. Jadi Nabi itu kalau nasihati, kalau mengajarkan agama, itu yang pertama balagh, menyentuh sampai ke dalam hati. Nasihatnya namanya al-balagh. Al-balagh. Itu juga yang harus kita pikirkan. Kalau kita ini mau belajar, ya, atau mau mengajar, mau berdakwah atau didakwahi, pastikan dakwah itu masuk ke dalam hati kita. Kenapa? Karena ada ustadz, kiai, atau siapalah, dan dakwah itu hanya sekedar entertainment, ketawa, dan seterusnya. Tidak ada masuknya ke hati, cuma senang-senang saja, lucu-lucuan, dan seterusnya. Hanya dibungkus dengan agama. Dan itu harus hati-hati. Orang yang mestinya dakwah itu satu. Dimensi pertama namanya al-balagh. Bagaimana, jadi itu yang harus jadi fokus juga. Bagaimana kajian saya bisa masuk ke dalam hati seseorang. Itu poinnya kalau kita mengajarkan. Quran mesti saja sudah akan menyentuh hati, tapi tugas kita karena menyampaikan bagaimana kemudian ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya diterima oleh otak, tapi diterima oleh hati. Nah, yang pertama al-balagh. Yang kedua al-mubin. Mubin itu yang menjelaskan, nah ini urusannya dengan otak. Ya, jadi agama kita itu satu nyentuh hati, dua nyentuh otak karena clear, jelas. Sesuatu yang jelas, ya, clear itu urusannya dengan rasio kita. Ya, ini dengan rasio kita. Pinter, kecerdasan kita, itu maksudnya. Jadi tidak benar kalau misalnya di agama yang lain menyatakan bahwa agama itu urusan hati. Enggak, kalau dalam Islam urusan dua-duanya. Dia urusan rasio, dia urusan hati. Dan memang begitulah Nabi mengajarkan agama ini. Ya para utusan sejak zaman dahulu. Al-balagh al-mubin. Lihat, mereka tidak bisa menolak itu. Karena memang mereka tahu benar sebenarnya yang diajarkan. Masuk di otak mereka, masuk di hati mereka. Ya, karena itu dia tidak bisa. Lihat, tidak ada jawaban sekarang. Yang pertama dia mengkritik kamu sama-sama manusia. Kata dia, ini memang saya manusia, tapi tidak seperti kamu. Saya ini dikasih utusan. Kembalikan lagi ke topik paling awal. Terus yang kamu tidak usah lihat sayanya. Lihatlah pesan yang saya sampaikan. Yang pesan itu terlalu kuat, masuk ke dalam otaknya dan masuk ke dalam hati.
Qalu, sekarang dia tidak bisa lagi menjawabnya. Karena itu langkah berikutnya, orang yang kalau yang masih awal bisa menolak, maka dia menolak dengan cara argumentasi. Ya, itu dirinya orang. Ya. Jadi penolakan itu akan berangsur-angsur. Ya. Yang pertama, mungkin pakai argumentasi. Pakai argumentasi. Itu kalau orangnya pinter, menolak agama atau menolak apapun, itu dia menggunakan argumentasi dulu. Tapi yang menarik pelan-pelan nanti, kalau dia sudah kalah dalam argumentasi, maka apa yang dia lakukan? Mulai dia melakukan karakter assassination istilahnya. Dia membunuh assassination, ya, membunuh karakter kita. Nah, karakter assassination itu sudah mulai dia akan bikin istilah-istilah yang akan menjelekkan kita. Karena harapannya you sibuk dengan kejelekan itu. Sehingga lupa dengan ajaran dakwahnya. Itu maksudnya. Oke. Pertama karakternya. Qalu, mereka berkata, inna tatayyarna bikum. Sesungguhnya kamu itu adalah memberikan nasib buruk kepada kami. Nah, menarik ya. Tatayyarna namanya tatayyur istilahnya ya. Tatayyur. Tatayyur itu dari kata ta'irun. Jamaknya tuyur. Ta'ir artinya burung. Apa maksudnya? Orang Arab itu dulu mengaitkan baik dan buruk dengan burung. Sama dengan kita, kalau ada burung jalak di rumah, ada ketekan tamu ini. Nah, misalnya gitu. Ini yang disebut dengan khurafat. Ya. Jadi, tatoyur itu mengaitkan nasib dengan kondisi alam. Ya. Kalau ada pijer, pakai lonok tamu. Ya. Dan seterusnya lah. Jadi, orang Arab dulu ada burung. Kalau dia ada burung gagak, yang singgap di depan rumah, di kematian, kata orang Jawa. Dulu, karena itu kemudian karena mereka mengaitkan kebaikan dan keburukan dengan burung, dengan disebut dengan tatayyur. Nah, mereka ini dilanda masa paceklik yang lama. Padahal Allah itu ngasih masa paceklik, tidak ada hujan, itu agar mereka kembali kepada Allah SWT sebelum dikasih utusan. Biasanya enak, terus Allah, ini kok bikin enak semuanya, kok lupa terus sama aku. Yalah, dikasih panas agar maunya dia sadar. Tidak cukup dengan dikasih panas, Allah utus Rasul biar sebenarnya makin kuat mereka untuk kembali bertobat kepada Allah SWT. Tapi apa yang terjadi? Mereka justru menuduh 3 utusan itulah yang menjadi penyebab masa paceklik kami. Dulu kami enak-enak saja, ini gara-gara kamu masuk ke kampung kami, masuk ke kota kami. Sekarang kami dalam keadaan kesusahan, nomor 1. Nomor 2, ini mungkin sama dengan konteks kita yang menganggap nanti kalau ajaran Islam, kalau aturan-aturan Allah diterapkan, itu makin susah semuanya nanti. Dulu kita gampang semuanya, mau minum, mau apain, mau dan seterusnya, mau clubbing, ini gara-gara agama ini susah semuanya. Nah, misalnya, itu juga tatoyarna. Dalam konteks masyarakat modern. Bukankah banyak orang yang menyangka syariah Islam itu akan membuat kita akan ketat, sumpah, dan segala macamnya lah. Bayangan kita, hatta orang Islam, pikirannya bisa kayak begitu. Karena kuatnya, serangan bertubi-tubi terhadap Islam itu sendiri yang dilancarkan oleh orang Barat, katakanlah, tentang bahwa syariah menakutkan. Akhirnya orang menganggap, ini kalau susah ini gara-gara syariah Allah, Masya Allah. Ini juga salah cara pandang begini. Ya. Bagaimana tidak salah? Kita bahkan orang Islamnya sendiri ketakutan kalau mikir syariah. Saya hanya sedikit saja ya. Misalnya, syariah itu dari kata syari', artinya jalan. Maksudnya jalan apa? Jalan menuju oase. Ya, oasis, tempat air. Jadi kalau orang Arab itu dulu membawa untanya yang kehausan, dia tuntun, ada jalan setapak menuju oasenya itu, namanya syariah. Kata itu diambil oleh Allah SWT untuk menggambarkan aturan Allah SWT ini. Maksudnya, kita ini kalau tidak ada syariah, itu akan kehausan, mati nanti ujungnya. Karena itu dibawa, dituntun menuju oasis, yang akan menghilangkan dahaga. Itu namanya syariah. Mestinya ya beautiful, mestinya ya senang orang. Itu yang menarik. Tapi dia bilang tatoyar Nabi. Nah, meningkat lagi kalau sudah karakter assassination,
Orang itu kalau sudah kalah, menolak, kalah debat, kalah argumentasi, dia pakai kekerasan sudah. Kekerasan fisik itu yang dilakukan. Nah, tingkatan ini terjadi pada siapapun saja, baik pada pemerintah, baik pada orang yang punya kekuasaan. Caranya gitu. Kita ini kalau mau menolak, ya, tetapi kita kekurangan amunisi argumentasi, caranya begitu. Pertama dulu argumentasi, dijelekkan, pakai argumentasi. Nanti kalau kita tidak bisa menang, dihancurkan karakternya. Kalau karakter assassination dia tidak bergeming, maka akan dilakukan kekerasan fisik. Itu sudah dari dulu begitu. Apa dia bilang? La illam tantahu. Kalau engkau tidak berhenti, lanarjumannakum, pasti kamu akan kami rajam. Walayamassannakum, dan pasti kami akan merasakan kepada kalian semuanya, minna, dari kami ini, azabun alim, azab yang menyakitkan, azab yang pedih, azab yang perih, kata dia. Dari siapa ini? Ancaman datangnya dari penduduk. Bayangin ya, memang susah sekali mengajak orang berubah, terutama bagi mereka yang sudah nyaman, meskipun dia melakukan tindakan yang tidak benar. Itu kita melihat penolakan itu, argumentasi, karakter assassination, kekerasan fisik, dan seterusnya. Kira-kira begitu. Ya. Dari dulu begitu polanya. Nabi Namrud dengan Nabi Ibrahim misalnya, itu dulu, argumentasi dulu. Setelah argumentasi, karakter assassination. Setelah kekerasan fisik, dibakar. Nabi Muhammad juga begitu, argumentasi dulu. Setelah itu di karakter assassination, dukun, orang gila. Setelah itu kekerasan fisik, semuanya. Dan itu juga akan menimpa kita nanti. Kalau kita ini berjuang, mengajak orang ke jalan yang baik. Nanti akan ada begitu biasanya, karena ini akan berlaku terus-menerus. Ya. Oke, sekarang kita sudah pada puncaknya nih. Mereka sekarang juga tidak main-main. Mereka melancarkan, kalau kamu terus mendakwai kita, kami akan bunuh engkau. Karena kalimatnya lihat, dirajam, kamu akan merasakan siksaan yang pedih, kata dia. Tapi lihat, orang yang benar mudah saja menolaknya, dan dia bukan takut. Lihat jawabannya. Qalu ta'irukum ma'akum. Para utusan Allah ini tiga orang berkata, ta'irukum ma'akum. Ya, kejelekan itu atau nasib burukmu itu bersama kamu. Maksudnya tidak bersama aku. Justru perbuatanmu itulah yang menyebabkan nasib buruk ini yang kamu terima. Itu maksudnya jawabannya. Bukan dengan saya tidak ada kaitan dengan nasibmu. Dengan tidak ada hujan sekarang dan seterusnya. Itu justru karena ta'irukum. Kamu ngalamatkan ke saya keliru. Ta'irukum ma'akum. Ya, nasib burukmu, kejelekanmu, ya, nasib burukmu itu bersama kamu, kata dia. Bukan bersama aku. Masya Allah. Ha'idzukirtum. Jika saja kamu mau mengingat, jika kamu mau mikir, dipikir, diingatkan. Ya. Bal antum qaumum musrifun. Akan tetapi, kalian semuanya itu adalah kaum yang musrifun, melampaui batas. Melampaui batas. Lihat, orang ini sudah disebut Al-Quran sebagai musrifun. Dari kata israf. Ya. Musrifun, misalnya kita tahu israf itu mirip dengan mubadzir. Ya, mungkin kita lebih kenalnya kata mubadzir. Ya, israf, berlebih-lebihan. Jadi kita bisa lihat masyarakat ini hidup dengan cara berlebih-lebihan. Di gambaran masyarakatnya, ya. Wah, israf sudah. Wah, foya-foya. Ya, misalnya kalau kita gambarkan clubbing di mana-mana, maksiat sudah mulai merajalela, aturan-aturan yang tidak sesuai dengan akal sehat sudah diterjang semuanya. Namanya musrifun. Ya, karena sudah berlebihan di dalam maksiat. Maksiat, namanya musrifun. Dan dibikin kata benda oleh Allah SWT. Bukan waladina asrofu. Ya, tapi kalimatnya adalah benda untuk menunjukkan makna yang permanen. Maksudnya dia ini amat sangat sering dan terus-menerus melakukan perbuatan yang berlebih-lebihan. Itu maksudnya. Bal antum qaumum musrifun. Berbuat israf. Berlebihan dalam apa? Dalam melanggar aturan Allah SWT. Ya. Kemudian ayat ini kemudian dilanjutkan dengan wajah amin aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Kita selesaikan sampai ayat 29 insyaallah. Cepat biar kisahnya utuh ya. Tinggal besok kita sudah masuk ke satu materi lagi insya Allah. Oke.
Waja'a, dan kemudian datang min aqsal Madinah. Lagi kalimat yang dipakai ya untuk menunjukkan apa? Kedatangan yang tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena dia datang dari aqsal Madinah. Ya, tadi Qaryah, sekarang aqsal Madinah. Dia datang dari ujung kota. Jadi ceritanya ada banyak riwayat. Yang pertama, salah satu riwayatnya adalah orangnya namanya Habib An-Najjar. Ya, Habib An-Najjar. Jadi tiga orang utusan Rasul ini kan tadi tiga mursalun, tiga Rasul ini, ya, ini hendak menuju Korea, ya, satu kota, ya, satu negeri. Nah, sebelum menuju kota ini, mereka melewati pinggiran kota, ya, ya. Jadi dia, kalau ini kota, katakanlah ini di desa lah, atau orang pinggiran. Jadi kalau mungkin kalau ini jadi di desanya, jadi pintu masuk ke kota, jadi di daerah di pinggir kota, yaitu pinggir kota maksudnya pinggir negeri, ya, pinggir negeri, maksudnya ya desa, dia orang desa kalau yang ini. Namanya Habib An-Najjar. Habib apa namanya? Tukang kayu, ya. Habib si tukang kayu, kira-kira begitulah maknanya. Habib si tukang kayu. Al-Quran menggambarkan orang ini datang menemui gurunya, tiga orang tadi. Wajah dan kedatangannya digambarkan dengan tidak mudah. Datang dari ujung dia, rojulun, seorang laki-laki. Dan disebutin namanya oleh Al-Quran. Kenapa kok tidak disebut namanya, Ustaz? Kan istimewa. Iya, karena Al-Quran ingin ngasih tahu, bukan hanya orang ini nanti yang ada. Akan ada generasi sebagaimana generasi orang ini. Saya ini menceritakan sekaligus menginspirasi. Kira-kira begitulah Allah SWT ingin menggunakan kata rojulun ini. Dan nanti akan selalu ada orang yang kayak begini, yang membela dakwah. Qala wajah min aqsal madi rojulun yas'a. Dia yas'a. Ya itu. Tidak nyantai. Dia yas'a. Dia running. Dia lari. Kenapa? Karena dia mendengar tiga orang Rasul ini akan dihukum. Besok dia akan disalib, dibunuh, karena dianggap dia yang membuat kerusakan di kota. Menjadi ekonomi menjadi rusak, dan segala macamnya itu. Seperti Jerman yang sedang mengalami depresi ekonomi, kemudian cara yang paling mudah untuk pemerintahnya tetap solid adalah dari kambing hitam. Dijadikan kambing hitamnya. Semuanya dikarenakan Yahudi. Habislah Yahudi dengan Holocaust itu. Sama dengan ini. Ya, maka kerusakan ekonomi karena kerusakan pertanian yang ada itu dialamatkan ke siapa? Tiga orang Rasul itu. Nah, ini menjadi kemudian tiga orang Rasul ini menjadi siapa? Menjadi musuh kolektif. Musuh satu negeri itu. Maka diumumkan bahwa akan ada pemenggalan, akan ada pembunuhan kepada tiga orang ini. Yang menarik, begitu mendengar, maka Habib An-Najjar lari, kata Al-Quran. Kenapa kok lari? Karena sebelum masuk ke negeri tersebut, tiga orang utusan ini menjumpai pertama kali Habib An-Najjar, sebelum ketemu orang kota. Ibaratnya sebelum ketemu Malang, dia di Singosari sudah ketemu dengan Habib ini. Nah, ceritanya, satu riwayat, Habib ini orang yang kena penyakit lepra. Sehingga orang-orang menjauhkan dia, sehingga dia tinggal sendiri di ujung kota, ya di pinggiran, tidak di kota, karena orang-orang mengucilkan. Riwayat yang lain, memang dia orang desa, karena pekerjaannya berkaitan dengan kayu, dia tinggal di daerah perkayuan, itu perhutanan, kira-kira begitulah. Allah alam, kita tidak ada, masing-masing bisa kita ambil ya. Yang jelas, menarik juga, memang orang desa itu jauh lebih mudah menerima nasihat dibanding orang kota. Ya. Itu juga menjadi karakter sebenarnya. Oke, begitu Habib An-Najjar mendengar tiga orang utusan Allah itu yang sekaligus gurunya itu hendak dibunuh, dia lari dan dia bilang apa kemudian nih nasihatnya dia. Qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Kata dia, ikutilah mursalin ini. Ya, kalimatnya ya qaumi, ini yaknya dibuang, mestinya ya qaumi gitu. Kenapa kok dibuang? Karena emergensi.
dulur, caca, mbak, konco-konco kabeh ya qaumi, wahai kaumku, ittabi'ul mursalin. Ikutlah tiga rasul ini, ittabi'ul mursalin. Itu saja yang bisa lakukan. Ya, jadi dia minta Habib An-Najjar ini karena dia bukan orang yang alim, dia belum tahu Quran, baru saja masuk Islam, ibaratnya begitu ya. Dan Islamnya benar, karena dia melihat orang ini benar. Lihat bagaimana orang ini melihat. Ya, kalau orang itu pintar, tentu yang dilihat adalah apa? Isinya apa, dakwahnya apa. Kan dari orang sederhana, dia orang sederhana, tapi dia terusi imannya ketika gurunya akan dibunuh. Maka dia lari, dia bilang, ikutilah utusan ini. Kata dia, ittabi'u man la yas'alukum ajron. Kata dia, ikutilah, ittiba, ya. Ittiba istilahnya, atau mutaba'ah, ikutilah. Ya. Kalau bisa, kita ini mutaba'ah sama siapa? Kata dia, sama Rasul tadi. Sama Rasul. Apa ciri Rasul yang benar? Rasul yang benar itu tidak minta, tidak, dia melakukan itu bukan karena dia ingin mendapatkan ajrun, ya, upah atau balasan. Dan orang kalau tidak minta itu berarti dia muhtadun. Dia orang yang memiliki hidayah. Dia orang yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itu logika sederhananya dari Habib An-Najjar. Kata dia, lihat, tolong ikutilah Rasul ini. Kenapa Rasul ini benar menurut saya? Karena dia datang ke sini, lihat. Tidak karena diupah, dia ini benar-benar utusan Allah SWT. Orang tidak mungkin berlama-lama mengajarkan sesuatu yang baik, misalnya, kalau dia punya kepentingan pribadi. Mesti dia akan tidak tahan, mesti dia akan minta upah, mesti dia, apalagi kalau sudah diancam. Apalagi kalau sudah dijelekkan namanya dan bahkan diancam bunuh, dia akan pergi. Itu tanda satu bahwa Rasul ini benar. Cirinya adalah la yas'alukum ajra. Dia tidak minta pada kalian ajrun. Kalau dia minta pahala, itu berarti ada keinginan pribadi. Dia tidak minta apa-apa. Dia tidak minta upah, dia datang, ya, dia tidak minta upah. Dan itu sudah cukup mestinya membuat kamu sadar bahwa dia memang orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Sederhana pikirannya. Satu, tapi kesederhanaan itu kuat membuat imannya Habib An-Najjar kuat. Dan dia apa dakwahnya? Cuman gitu saja. Ayo rek, ikutlah rek Rasul ini rek. Itu aja dakwahnya. Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Begitu dia menyatakan ini, raja, orang-orang tahu semuanya. Kalau Habib An-Najjar itu telah mengikuti agamanya tiga utusan itu. Karena tidak ada yang mau berani mengikuti. Dulu itu ya, raja itu, agama raja adalah agama rakyatnya. Ya, raja itu sama agama dengan rakyatnya. Karena salah satu yang mengokohkan raja itu adalah kepercayaan. Jadi agamanya raja adalah agamanya rakyat. Maka kalau ada rakyatnya yang tidak punya agama yang sama, itu indikasi dia rebel, dia rebellious. Kalau sekarang kan melalui partai. Wah, kalau dia tidak PDIP, wah berarti dia tidak Jokowi, dia misalnya. Kalau dulu itu agama. Agama. Karena itu semuanya itu biasanya rakyatnya ngikutin agama yang sama. Kita itu hanya melihat pemerintahan yang agamanya berbeda-beda itu pertama kali dari mana? Dari Rasulullah SAW di Madinah. Contoh masyarakat pluralis pertama kali yang bisa hidup dengan damai. Itu hebatnya Rasulullah SAW. Sampai sosiolog Amerika mengagumi apa yang dilakukan Rasulullah, belum ada sebelumnya. Persia satu agama, ya, Romawi satu agama, yang satu Nasrani, satu Majusi. Belum ada. Kata Yunani ya sama. Jadi nggak bisa orang dulu itu bikin sesuatu dari hal yang berbeda-beda terus jadi satu. Nggak pernah ada. Jadi eksperimentasi pertama kali secara sosial itu hanyalah Nabi Muhammad SAW. Madinah nih, konten Islam, konten Yahudi, konten Nasrani, konten munafik bahkan. Menarik. Jadi karena itu dulu, kalau orang yang agamanya tidak sama, maka dia adalah pembelot. Hukumannya mati dulu. Begitu dia minta, ayo ikutilah Rasul ini, dia itu pasti muhtadun. Maka orang-orang bertanya, raja bertanya, berarti kamu, ya kalau kita buka tafsir ya, kamu itu beriman ya dengan Tuhannya orang ini. Dia jawabannya,
Wa ma liya la a'budu. Bagaimana aku tidak beriman kepada zat yang menciptakanku. Dan nanti aku akan kembali kepada dia. Sederhana sekali logikanya. Bagaimana aku tidak beribadah kepada zat yang menciptakanku. Dan yang nanti aku kalau mati, aku akan kembali kepada dia. Masya Allah. Satu alasannya dia. Yang kedua, terus dia bilang, oke lah, kalau kamu memang tidak mau, coba pakai logika. Ini cara dakwahnya dia ya. A'atakhidu, apakah kamu akan mengambil min dunihi, dari selain Allah SWT, alihatan, Tuhan-Tuhan, iyuridnir rahman, jika saja Allah ar-Rahman hendak menimpakan mudarat kepadamu, la tughni anni syafa'atum syai'ah, maka tidak akan ada gunanya bagiku pertolongan siapapun, wala yungkitun, dan tidak akan bisa menyelamatkan semuanya aku. Kata dia, coba, moso aku akan mengambil, a'atakhidu, apakah aku akan mengambil Tuhan selain Allah SWT. Padahal, kalau aku mengambil Tuhan selain Allah, terus Allah itu berniat untuk, katakanlah, berkehendak untuk memberikan satu yang mudarat kepadaku. Ada enggak penolong yang bisa menolongku kalau Allah akan memutuskan kehancuran bagi diriku? Tidak akan ada. Dan saya tidak akan bisa kalian tolong. Karena itu ngapain ibaratnya? Kalau aku misalnya gitu, ya, terus aku tidak menyembah Allah, memang siapa yang bisa memberikan keselamatan kepadaku? Kalian semuanya tidak bisa kasih keselamatan kepadaku. Masya Allah. Bedanya dia. Ini idzal lafi dhalalin mubin. Dengan dua data ini, kalau aku tidak memilih Allah, pastilah aku berada dalam kesesatan yang nyata. Namun gobloknya aku ibaratnya gitu. Kalau saya tidak memilih agama ini. Satu, ciri dari kebenaran itu adalah istiqomah. Orang meskipun dicaci maki, terus tetap saja, padahal dia tidak punya keuntungan, ya, tidak ada benefitnya, ya, yang menarik, tidak ada benefit, tapi istiqomah. Tapi terus menerus berdakwah, istiqomah dalam dakwah. Itu tanda apa? Tanda benar. Tanda muhtadud. Tuh, pikiran dia. Yang kedua, kata dia, tidak ada yang bisa menolong Allah, tidak ada yang bisa menolongku kalau Allah berkehendak baik. Jadi dia sadar bahwa Allah itu powerful, sementara kita adalah powerless. Oke, itu poinnya yang dia jelaskan, kata dia. Nah, kalau saya dan nanti power yang ketiga, yang kedua tadi, yang ketiga, yang kedua adalah kita ini ciptaan Allah. Allah itu khalik, ya. Dan nanti kita akan kembali bertanggung jawab. Ujungnya Allah menciptakan kita, dan nanti akan bertanggung jawab kita di hadapan Allah SWT. Kita akan kembali kepada Allah, kembali kepadanya. Untuk apa kembali kepadanya? Untuk bertanggung jawab. Untuk tanggung jawab atas semua yang telah kita lakukan di dunia ini. Nah, itu alasan yang dikemukakan oleh orang ini. Yang kalau kita pikirkan dia tidak banyak masih ilmu pengetahuannya. Tapi menarik, kalimat yang jujur dari orang yang beriman itu mendalam. Dan di Al-Quran itu kemudian tidak direkam. Ya, logikanya dia ini. Bagaimana dia mengajar. Ini juga penting sebenarnya menjadi cara kita kalau mengajak orang ke jalan yang baik. Maksudnya apa? Satu, ajarinlah kebenaran itu tidak membutuhkan uang. Membutuhkan dipermak dan segala macam. Dia akan istiqomah. Ya, meskipun dijelekkan, dia apapun, itu ciri. Meskipun dia tidak dapat benefit. Karena kebenaran itu sendiri tidak mungkin bisa dipatahkan oleh uang, oleh apapun saja. Sama lah seperti begini, 2 tambah 2 sama dengan 4. Oh, dipatahkan dengan apa kemudian? Ya, tidak bisa. Galileo Galilei ketika menyatakan setelah pulang dari Baghdadnya, belajar kepada orang Islam, dan kemudian dia menyatakan bahwa bumi yang mengitari matahari, ya, heliosentrisnya itu, kemudian apa yang terjadi? Marah gereja dan dia dihukum, dibunuh. Tapi kenal ya, Galileo Galilei menulis kata-kata di depan rumahnya, kata dia, kamu bisa membungkam mulutku, kata dia, tapi kamu tidak akan bisa menghentikan bumi mengitari matahari. Gak bisa. Kenyataan itu, sesuatu yang benar itu tidak bisa dihentikan dengan apapun.
Karena itu, ciri dari kebenaran itu adalah istiqomah, yang pertama. Makanya ini juga harus menjadi center dari dakwah kita. Yang kedua, ingatkan kesadaran kita. Siapa kita? Kita ini diciptakan, dan nanti akan kembali kepada Allah, nanti akan tanggung jawab. Dan kita itu hakikatnya powerless. Allah yang powerful. Ya, kita ini powerless, kita ini lemah sekali. Itu poinnya. Itu nasihatnya siapa? Habib An-Najjar. Bahkan menarik lagi dengan pikiran. Nasihatnya tidak Rasul dan direkam oleh Al-Quran. Apa nasihatnya? Cuman kalimatnya, ini ilaikum mursalun. Sesungguhnya kami ini adalah utusan Allah. Tapi apa risalahnya tidak dijelaskan. Allah sengaja baca surat Yasin ini ya. Jadi justru siapa? Nasihatnya siapa yang direkam? Habib An-Najjar. Yang baru masuk Islam, ibaratnya gitu. Terus dia nasihatin orang sekampung itu, ayo re, ikutin re. Kamu dimarahi dia, kamu berarti iya. Loh, bagaimana saya tidak menyembah? Dia yang menciptakan saya. Seterusnya. Kalau saya sampai tidak memilih Allah sebagai Tuhanku, apa kata dia? Ini sungguh tidak ada keraguan sedikit pun. Idzan, maka kata dia, pasti lafi dhalalim mubin, sungguh aku akan berada dalam kesesatan yang nyata. Ini amantu bi rabbikum fasma'u. Habis pernyataan tegas ini, aku tidak mungkin berubah. Kalau aku sampai berubah, aku berada dalam kesesatan. Marah. Sekarang siksaan berganti. Diundur dulu siksaan kepada 3 orang Rasul itu, kepada siapa sekarang? Sasaran dari kemarahan orang-orang kepada Habib An-Najjar. Habib An-Najjar kemudian diinjak-injak, dipukul ibaratnya ya, dan sampai ususnya itu keluar. Masya Allah, ya terburai karena mungkin ditusuk, terburai ususnya, dan dia meregang dalam sakaratul maut. Ya, nah menarik dalam keadaan sakaratul maut itulah ayat selanjutnya ini menggambarkan sakaratul mautnya siapa? Habib An-Najjar. Apa katanya? Menarik kalau kita pikirkan. Kalimat terakhirnya ini dia bilang ini amantu bi rabbikum fasma'u. Sebagian ahli tafsir menuturkan kalimat ini diucapkan oleh Habib An-Najjar kepada 3 orang gurunya. Karena dalam keadaan yang sakaratul maut itu ususnya terkelupas semuanya. Kemudian 3 orang itu menghampiri Habib An-Najjar. Dan Habib An-Najjar kemudian menyatakan ini sungguh aku amantu beriman kepadamu ya Allah bi rabbikum, aku iman kepada Rob kalian, fasma'un, maka tolong dengarkan ya. Satu riwayat ini maksudnya dengarkan, hei guru-guruku, nabi-nabi 3 ini, Rasul 3 ini, saya beriman dalam keadaan apapun, saya beriman kepada Rob, fasma'un, maka dengarlah. Dia menyatakan kepada semua orang, saksikan, kalaupun kamu membunuhku, saksikan aku tidak bergeming, aku tetap beriman kepada Rob kalian semuanya. Fasma'un, maka mana yang lebih kuat kepada 3 orang ini sebenarnya, karena ada kumnya ini ya. Jadi dia membisikkan itu, setelah itu dia meninggal dunia. Dan lihat Allah menggambarkan apa yang diberikan Allah kepada Habib An-Najjar saat ruhnya sudah keluar, silakan oleh Allah SWT dikatakan kepada dia, ila dkhulil jannah, masuklah ke dalam surga. Oh ya, begitu masuk di surga, lihat apa gambarannya, siapa yang dia ingat, menarik. Begitu dia di surga, menarik, kalimatnya itu menarik. Yang dia ingat adalah kaumnya lagi yang membunuh dia. Ini menarik. Kita ini kalau pernah disakiti orang, kita tidak mau mengingat orang tersebut. Begitu Habib An-Najjar disakiti, masuk surga dia, berasa dalam kenikmatan. Dia bilang apa? Qala aduhai, ya laita qaumi, aduhai kaumku itu. Kalau saja dia tahu, kata dia. Tahu apa? Bima ghafaroli wa rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ini ayat terakhir yang akan kita bahas. Bima ghafaroli rabbi wa ja'alani minal mukramin. Bima disebabkan Allah mengampuni semua dosa yang saya lakukan. Diampuni oleh Allah SWT. Dan kemudian wa ja'alani minal mukramin, dan Allah menjadikan aku sebagai orang yang terhormat, dimuliakan oleh Allah. Bukan saja masuk surga, tapi menjadi orang yang dimuliakan di surga. Masya Allah. Masya Allah. Lihat. Kenapa kalau kita pikirkan? Karena dia menolong kebenaran. Yang dilakukan sebenarnya kalau kita pikirkan, amalannya sederhana. Hanya nasihatin begitu saja.
tapi cukup buat Allah SWT untuk memasukkan dia menjadi ahli surga. Diampuni semua dosanya, dan dia dijadikan orang yang mulia. Minal mukrami. Minal mukrami. Sebelum kita ambil refleksinya, jadi gini ya, jadi kalau kita pikirkan, apa kemudian, jadi ini kan kisah, kalau sekarang kita ambil hikmahnya ya. Oke, yang pertama kalau kita pikirkan, ini berkenaan dengan konteks orang Quraisy. Orang Quraisy itu sama, ya. Jadi mereka diutus Rasulullah SAW. Mereka sadar, tahu dia, tapi dia didustakan terus. Ya, mulai kemudian ada sebagian orang-orang yang kecil mengikuti Nabi, apa yang dia lakukan persis sama. Nabi kemudian dijelek-jelekan, Nabi Muhammad dijelek-jelekan namanya, habis itu berusaha dibunuh. Dan itu orang Quraisy mendengar ayat ini, seperti Allah menguliti perbuatan mereka. Mestinya mereka tahu, oh nanti ini akan hancur saya, sebagaimana hancurnya Antokia, karena nanti Antokia itu dihancurkan oleh Allah SWT. Kota yang 3 utusan itu mati semuanya orangnya, tidak ada sisanya. Mestinya kisah itu ada di benak mereka, yang membuat mereka berubah. Ya. Oke, yang membuat mereka berubah. Nah, hikmah kedua buat kita adalah kisah ini harus kita bisa mengambil pelajaran dari masa lalu. Apa yang bisa kita ambil dari pelajaran masa lalu? Bagaimana kadang-kadang kepentingan duniawi, kepentingan kekuasaan membuat kita menjadi pendusta. Kita tahu itu mestinya benar dan harus kita terima. Tapi karena kita nanti takut kita tidak nyaman lagi, kita tidak dapat kekuasaan ekonomi, kekuasaan politik itu sebagaimana orang Mekah, maka saya tidak mau, biarlah saya mendustakan. Itu lihat, kecintaan kita kepada dunia dan harta bisa membuat lebih kuat daripada suara kebenaran yang kita terima. Nomor 2. Nomor 3, hikmah buat kita adalah pikirlah tentang apa yang bisa kita untuk agama ini. Ya, yang pertama tentang perubahannya, mestinya ini membuat orang berubah karena untuk kasusnya orang Quraisy. Yang kedua adalah bahwa suara kebenaran bisa kalah dengan kecintaan kita terhadap harta dan kekuasaan, ya, bisa kalah dia. Yang ketiga adalah mari renungkan apa kontribusi kita ya dengan agama ini, dengan dakwah ini. Jangan berpikir yang besar-besar. Kontribusi apapun di dalam agama ini penting untuk kita lakukan dan cukup membuat kita diampuni oleh Allah SWT. Habib An-Najjar ibaratnya kalau sekarang dia yang bagian advertisement, announcement, ya, mari kita pikirkan apa yang bisa kita berikan untuk agama ini. Itu yang paling penting. Oke, misalnya kita bikin kajian keagamaan. Kalau ini akan terus, itu bagian dari usaha kita li'ilahi kalimatillah. Ya, saya tidak bisa apa-apa, Ustaz. Misalnya saya sharing lewat WA. Kalau ada artikel yang baik, ada kajian yang baik, good. Dan itu boleh jadi itu senilai dengan Habib An-Najjar. Tidak semua orang harus jadi ustadz, tidak semua orang harus jadi kiai, mendalil. Tidak, mari kita bersinergi, tujuannya sama, bagaimana kita meninggikan kalimat Allah. Dengan berbagai macam. Ada yang membersihkan masjid, misalnya, ada yang memberikan minyak wangi, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada yang membersihkan karpet, ada yang membuat baleho, ada yang bikin advertisement, ada yang mengundang, dan seterusnya lah. Jadi semuanya harus berpikir apa yang bisa saya kontribusikan bagi dakwah ini. Itu pelajaran paling mahal. Karena ternyata menarik, hatta sekedar begitu itu bukan sekedar ya, karena resikonya juga kematian. Tapi kalau kita pikirkan, dakwahnya sudah ayo cuma ngajak saja. Cuma memang resiko ya nanti kemudian dia menjadi syahid fisabilillah dan lihat kisahnya direkam dan dijadikan teladan sampai nanti ila yaumil qiyamah. Masya Allah kalau kita pikirkan. Sehingga orang disuruh mengikuti. Ya. Terakhir ada waktu masih 4 menitnya, semoga 2 menit lah bisa saya selesaikan. Untuk agar kita tidak keliru, kita memahami tentang pertolongan Allah. Mungkin dengan kok begitu ya Ustadz, kok sampai mati Ustadz, apa Allah tidak menolong? Kenapa kok tidak bikin saja terus menjadi kuat kayak Samson tidak bisa dibunuh misalnya gini ya. Pertolongan Allah itu ada 3. 1 disebut
pertolongan istihqaqi istilahnya. Yang kedua disebut dengan tafadduli. Yang ketiga disebut dengan mabda'i. Oke, yang pertama. Yang pertama istihqaqi, ya. Yang pertama istihqaqi. Istihqaqi itu pertolongan yang memang kita berhak mendapatkannya. Syaratnya adalah iman dan i'dad. Ya. Oke, saya jelaskan dulu. Jadi gini, pertolongan Allah itu dibagi menjadi 3 menurut para ulama. Satu, pertolongan istihqaqi. Pertolongan yang memang kita berhak mendapatkannya. Kita deserve untuk mendapatkannya. Kapan? Jika kita memenuhi persyaratannya. Persyaratannya adalah satu, iman. Yang kedua, i'dad. Kita memberikan ikhtiar kita, persiapan kita. Saya agak cepat ya. Contohnya perang Badar. 300 lawan 1000 sekian. Dengan weapon yang sama sekali tidak berimbang, pedangnya tidak berimbang, kudanya tidak berimbang, kasat mata kalah. Tetapi apa yang dilakukan orang Islam? Dia beriman pada Allah SWT. Yang kedua itu persiapan, berjalan ke sana, taktik dipakai segalanya, meskipun menurut logika kalah. Tetapi karena iman dan i'dad telah dilakukan, Allah menolong mereka. Sejak awal, orang Quraisy kalau melihat pasukan Muslim, dia lihat itu 2-3 kali lipat. Meskipun 300 tapi nampak di mata mereka bisa 1000. Ya, terus diberikan rasa takut di hati mereka dan terakhir diturunkan malaikat. Namanya iman dan i'dad. Sama lah kita dagang. Kalau kita mau dapat pertolongan istihqaqi, pastikan ada iman, ada i'dad. Iman sama Allah, pastikan semuanya tidak ada pelanggaran hukum syarak, yang kemudian ada persiapan. Mikir customer, mikir bagaimana marketing, mikir bagaimana, dan seterusnya. Yang penting ada ikhtiar. Kalau kita sudah melakukan itu, nanti Allah akan menolong kita. Namanya istihqaqi. Yang kedua, tafadduli. Tafadduli ini Allah memenangkan karena memang Allah menolong, karena memang Allah mau. Tidak ada alasannya. Kita tidak tahu. Kita nanti akan mengira-ngira alasannya setelah kejadian. Contoh misalnya, kalau di Quran itu, Romawi dimenangkan melawan Persia. Awalnya Persia yang sangat kuat, perang sama Romawi, Romawi kalah. Dan kemudian Allah di surat Ar-Rum menyatakan bahwa tidak lama kok, tidak sampai 10 tahun, nanti Romawi akan mengalahkan Persia. Kalau kita lihat dengan ukuran logika, tidak mungkin menang Romawi. Satu lebih lemah, Persia jauh lebih kuat pada saat itu. Ya, jadi Persia itu menjadi jagoannya orang kafir, sementara Romawi menjadi jagoannya orang Islam. Seperti kalau kita nonton bola. Sehingga begitu kalah Romawi, sewenang orang Quraisy. Lihat itu, orang yang ngaku punya wahyu itu, hancur dia, dan seterusnya. Dan menurunkan surat Ar-Rum yang menyatakan, kata Allah, tidak lama, kurang dari 10 tahun, nanti Romawi bisa mengalahkan Persia. Nah, kalau kita tanyakan, kenapa Romawi bisa menang? Bukankah dia kufur, dia tidak beriman pada Allah? Ya, karena Allah berkehendak. Nanti ada hikmahnya, ya, namanya tafadduli. Yang ketiga, pertolongan Allah yang disebut dengan pertolongan mendasar, mabda'i. Ya, jadi begini, mabda'i itu begini, kalau kita lihat Habib An-Najjar, mungkin kalau lihat kasat mata, siapa yang dimenangkan oleh Allah? Yang dimenangkan adalah Antokia, Ashabul Qaryah. Kenapa? Karena dia berhasil membunuh Habib An-Najjar. Tapi sebenarnya kalau kita mau mikir secara mendalam, justru Allah memenangkan Habib An-Najjar. Karena Allah menjaga hal yang paling fondasional, prinsipal dalam hidupnya, yaitu iman. Meskipun mungkin dia harus meninggalkan dunia ini. Tetapi dengan diselamatkan iman itu, sesungguhnya Allah memenangkan dia. Karena dengan itu dia menjadi syahid, nanti di akhirat dia mendapatkan keuntungan, dan seterusnya. Ya, sama lah. Jadi itu cara kita membaca. Misalnya kalau ada lihat tsunami di Aceh, bagaimana itu? Mungkin cara Allah untuk menyelamatkan iman mereka, dan agar tidak capek-capeklah dengan kehidupan dunia karena mereka terlalu lama dizolimi oleh pemerintahan Orde Baru misalnya. Itu salah satu kita memahami makna. Demikian, ngapunten boten wonten tanya jawab untuk hari ini. Saya agak kelebihan, ini sudah 16:31. Saya kira pertanyaannya nanti akan kita bahas di pertemuan mendatang, sekaligus kita akan masuk ke tema berikutnya. Ngapunten Bapak Mansur, ya. Sampun setengah sekawan kula badhe ngaji malih soalnya. Oh.
Ya, demikian mungkin dari saya. Ngapunten hadallahu yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.